Oh my god. Oh shit, dia bahkan cium itu ya di depan orang banyak. Dari video tadi itu dapat dengan jelas terlihat bahwa dia di sini cuma pansos semata. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas tentang Oli London dan Istaka. Sekarang kita akan berdiskusi, apakah mereka punya kelainan terhadap psikologi atau jiwanya, atau hanya pansos mata. Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusurkim, follow juga fanpage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow Twitter aku di @yusurkim2, dan jangan lupa juga buat share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian semua. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Para ARMY itu sudah pasti nggak asing lagi dengan dua sosok ini. Bisa dibilang mereka termasuk fanboy yang mereka bisa dibilang fanboy nggak sih? Istaka cowok kan? Cowok nggak sih? Nggak tahu. Kalau Oli London kan memang cowok. Istaka ini cowok atau cewek ya? Ada yang tahu? Komen di bawah ya. Intinya mereka punya permasalahan dengan ARMY. Apa permasalahannya? Karena di sini mereka melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang cukup menjijikan. Kalau Oli London udah lama banget viral ya, tapi kalau Istaka ini baru-baru viral karena dia mengganggu para ARMY dengan melakukan sesuatu hal yang kalau kita bisa bilang cukup menggelikan. Untuk pertama di sini aku mau ngajakin kalian dulu untuk ngebahas tentang Oli London. Jadi Oli London ini baru aja membuat sebuah video klip. Judulnya adalah I Love Korea. Dan sekarang coba kita lihat dan nonton bersama seperti apa musik videonya. Oke, kalau kalian mau searching di YouTube, tinggal klik Oli London Love Korea, itu pasti ada. Dapat kalian lihat bahwa di sini videonya udah ditonton 106.000 dan diupload 1 minggu kemarin. Seperti biasa, jumlah dislike lebih banyak dari like-nya. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana deskripsi dari video tersebut. Di sini Oli London mengungkapkan bahwa lagu dan juga videonya itu murni bukan untuk komersil atau untuk mendapatkan keuntungan. Ini hanya untuk menyemangati para fansnya di saat masa-masa lockdown dan ngebuat kalian semua tersenyum dengan menunjukkan kecintaannya pada Korea, makanan Korea, dan juga Jimin. Oh my god ya. Oke, coba sekarang kita nonton. Belum lihat kawan. Olieyo. Ini kayak ciri khas dari Oli London. Olieyo. Itu merupakan ciri khas dari dia kayaknya. Aku dapat bilang seperti ini karena cukup sering ngepoin dia. Penasaran banget siapa sih ini orang. Kok kayak rame banget diperbincangkan oleh banyak orang gitu loh. I Love Korea. Oke, ada bir. Oh, makanan snack ini kayaknya juga sering dilakukan oleh kalian semua deh. Kalau nggak ngemil, baca buku. Alright. Oh, dia dihubungi oleh Dr. Phil. Para ARMY juga pasti kenal dong siapa Dr. Phil. Pernah ngatain Jimin juga sih. Jadi si dokter ini juga banyak dikritik waktu itu. Oke. Si Oli sama Dr. Phil ini emang juga cukup dekat sih. Oh my god. Dia tidur sama ini ya, papanya Jimin ini ya. Oh ya, lupa ya. Kalian harus tahu bahwa Oli London sama papanya Jimin ini udah nikah. Aku nggak tahu bagaimana papan dan juga manusia itu dapat bereproduksi. We don't know about that. Coba. What happened? Oke, dia minum-minum. Hepan banget ya masa lockdownnya. Alright. Oh, dia minum soju. Impian para K-popers kayaknya minum soju deh. Ngapain dia nih? What happened? Dia kebingungan about what? What? Gak ngerti. Oke, ini udah mau 1 menit tapi dia belum menyanyikan apapun. Cuma Olieyo sama You Know What to That. Oke, kayak gitu. Aku ngelihat dia di sini tuh kayak kebingungan apa yang harus dilakukan selama masa lockdown. Jadi kayak orang gila gitu sih. Masa lockdownnya cuman gitu-gitu aja. Ngerti. Kayak kebingungan mau ngapain saat masa lockdown. Ya udah sih, hepan-hepan bareng. Si Oli London pengen ngomong gitu doang sih. Alright. Oh, sekarang baru nyanyi dia. Love Korea. Ya, di sini kita dapat lihat bahwa banyak banget ramen, kimchi. Oh, ada nama Jin juga, Jin Ramen. Apakah dia juga mulai mengincar Jin? Don't know.
Know it true. Oke, kayak gitu doang lagunya ya. Oh, kalau kalian lihat bajunya, ini simbolnya bentuk segitiga gitu, terus dia nancep di matanya. Kalian dapat lihat ya. Aku perbesar deh. Itu simbol segitiganya nancep di matanya. Seperti yang kalian tahu bahwa simbol ini emang sering banget dikaitkan dengan Illuminati, apalagi berhubungan dengan mata satu itu sering banget dikaitkan dengan Illuminati. Tapi mungkin ini cuma kebetulan doang ya, nggak ada hubungan dengan Illuminati kan. Coba nonton lagi. Ini kayak musik-musik saat di diskotik gitu nggak sih? Di bar-bar gitu. Oh shit, ini sangat menjijikan banget ya. Nggak, maaf, bukan maksud mengata-ngatain. Tapi kalau udah menyangkut dengan hal makanan, aku nggak suka banget ya. Terlihat sangat menjijikan banget gitu loh. Maksudnya, mie, meskipun ini cuman mie instan, terus dia taruh di tubuhnya, ya kita tahu sih dia kayak, maksudnya terlihat seperti penistaan terhadap makanan gitu. Sedangkan di luar sana itu masih banyak banget orang-orang yang belum bisa makan dengan baik. Aku nggak tahu kenapa ada orang bisa mandi menggunakan mie dan juga kecap. Apakah sebegitunya kecintaan dia terhadap makanan Korea? Oke, ini sangat menjijikan banget. Nasty, oh my god, dia makan? Shit. Oh my god. Dia ini agamanya Kristen atau Buddha. Soalnya kita ngelihat di sini ada patung-patung Buddha gitu. Oh, dia bertelanjang di sini ya. Kita diperlihatkan putingnya Oli London di sini. Apakah ada dari kalian yang mungkin rahimnya hangat di saat melihat puting dari Oli London? Oke, apa nih lagi? Oh, dia itu kayak ini loh guys, bersikap seolah-olah ratu. Kalau ratu di dalam drama-drama Korea mandi pasti kayak Oli London gini loh, kayak minum-minum, habis itu pakai sumpit juga. Soalnya kita ngelihat di sini ada sumpitnya. Di sini dia pakai sumpit, coba ya lihat ya. Di sini dia itu pakai sumpit. Seolah-olah dia di sini itu ratu dari sebuah kerajaan. Ini ada sumpitnya. Makanya kita juga ngelihat ada patung Buddha di sini. Dia seolah-olah bilang bahwa dia itu emang kayak ratu dalam sebuah kerajaan gitu. Oke. Oh shit, sangat cantik banget. I'm a perfection. Aku sangat sempurna. Aku dapat ngelihat bahwa dia itu orang yang sangat ini ya, percaya diri banget. Tapi over percaya dirinya. Sure. Dari tadi liriknya cuman itu aja. Bahkan papan bentuk Jimin ini pun terlihat sangat tidak suka. Ini basi papanya loh guys. Apalagi orang yang bener di sini. Aku rasa dia kayak mau kabur. Ini kalau papanya hidup, dia bisa langsung kabur loh. Oh, dia Kristen guys. Soalnya kita ngelihat di sini ada patung salibnya. Sebenarnya agama dia juga nggak penting sih untuk kita. Oke, dia benar-benar menikmati banget masa lockdownnya ya. Tapi juga kebingungan tentang apa yang harus dilakukan saat masa lockdown. Oh, ini teman baiknya dia banget nih, si cewek ini teman baiknya Oli London banget. Sampai pernah nemenin Oli London ke Korea waktu itu. Aku cukup ngepoin dia loh guys, yang salah. Oh my god. Oh shit, dia bahkan cium itu ya di depan orang banyak. Oke, cuman itu doang liriknya. I Love Korea doang. Oke guys, itu adalah musik video dari Oli London yang I Love Korea. Di sini meskipun mungkin ini terlihat menjijikan buat banyak orang, tapi ada hal yang harus kita apresiasi untuk Oli London karena dia di sini berkarya dan karyanya ini emang benar-benar murni dilakukan untuk menghibur banyak orang, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Terus terlepas dari musik video dan lagunya yang mungkin nggak nyangkut di hati orang, tapi setidaknya dia nggak seperti kita yang cuman berkoar-koar doang. Dia di sini menunjukkan karyanya. Dari musik video tadi kita udah dapat melihat ya bagaimana dia itu emang sangat cinta sama Korea. Hal itu dibuktikan dengan caranya dia mandi. Itu terlihat seperti apa yang dilakukan oleh ratu-ratu dan juga raja di dalam drama-drama Korea. Lalu di sini dia juga menunjukkan bahwa dia itu benar-benar cinta banget sama Jimin. Dan dia juga sangat cinta banget sama makanan-makanan Korea. Dibuktikan dengan banyak banget ramen, kimchi, dan berbagai hal lainnya. Yang dapat aku lihat dari Oli London, dia di sini memang punya
suatu permasalahan dengan psikologinya karena dia terlalu terobsesi dengan Jimin. Mungkin pada awalnya dia hanya menggemari saja, tapi semakin dia menggemari, semakin dia ingin lebih dan lebih dari hal tersebut. Dia nggak cuman pengen sebagai penggemar, tapi dia ingin memiliki Jimin. Inilah kenapa dia mengubah dirinya hingga menyerupai Jimin sendiri. Hal ini tergolong sangat berbahaya banget. So buat kalian, kalau menggemari seseorang itu jangan terlalu fanatik banget. Takutnya itu buat kalian terobsesi. Kalau udah terobsesi, ini makin parah banget karena itu dapat mengguncang dan mengganggu psikologi kalian sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh Oli London. Dia merupakan salah satu korban dari keterobsesiannya kepada para idol. Di sisi lain, aku cukup kasihan sama dia karena dia seakan-akan telah kehilangan hidupnya sendiri. Di sisi lain, kalau aku sebagai ARMY cukup marah juga karena apa yang dilakukan di sini cukup sangat penjijikan banget dan mungkin itu bisa mengganggu Jimin sendiri. Karena kalau Jimin ngelihat ini secara langsung, maybe dia juga ini ya cukup geli, takut, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Oke, well done untuk Oli London-nya. Sekarang kita akan move kepada Istaka. Ini cukup ramai banget diperbincangkan oleh ARMY karena dia di sini mengganggu ketenangan para ARMY juga. Oke, coba kita lihat videonya dia. So ya guys, Istaka tuh ya kangen banget sama Jion. Dia bilang kangen sama Jion. Jion siapa ya? Jion. Oh, dia baca nama John. Dibacanya John kan? Iya. EO itu dibaca O kayak gitu loh. John Jungkook. Dia di sini baca Jion. Oke. Istaka kangen sama Jion. Istaka tuh pengen banget cepet-cepet dijemput ke Indonesia. Oke, kita full screen aja biar bisa kita lihat seperti apa dia sebenarnya di sini. Habis itu Istaka nikah sama Jion guys. Jion. Oh my god, di sana benar-benar nggak ada orang itu ya. Sama Jion, jemput Istaka, habis itu nikahin Istaka ya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Oke. ARMY mundur aja. Oke, kalian disuruh mundur ARMY. Untuk jadi ratu hati Istaka guys, karena Istaka tuh cantik sedunia. Dan stop sama Istaka sama Tante Ismi guys. Istaka nggak mau kalau Istaka itu. Tapi suaranya si Istaka ini mirip cowok nggak sih? Makanya mungkin banyak orang yang mengira bahwa dia ini emang cowok. Tapi sebenarnya dia cowok atau cewek nggak sih? Sama-samain sama Tante Ismi. Iya, suaranya kayak cowok. Istaka, guys. Tapi nggak tahu dia cewek atau cowok. Istaka, tuh, dunia udah tahu kalau Istaka tuh ratu Jion Jungkook guys. Jadi ARMY mohon mundur, stop mundur, pergi sana jauh. Dukung Istaka karena Istaka yang pantas jadi ratu hati Oh my god. Jungkook guys. Kemana-mana itu cantikan Istaka, montok kan? Montok. Definisi dari montok itu kan berisi ya. Tapi enggak no comment masalah body ya. Soalnya nanti kita dibilang body shaming. Sama Istaka lagi sama Cimoy montok. Dia itu cewek berjakun guys, dan Istaka nggak ada jakun. Istaka tuh cewek Kayaknya dia tutupin jakunnya sama ini deh, gelang-gelang di lehernya. yang sempurna guys. Oh my god. Aku sayang. Dia benar-benar nggak malu ya bicara seperti ini di samping jalan raya. Kamar sama Jion dan Istaka pengen banget dinikahin sama Jion. Oh shit, dia pengen dinikahin. ARMY mundur karena lebih pantas Istaka. Oke, itu adalah video pertama dari si Istaka. Ini ada video barunya lagi, kita dapat lihat ya di sini. Ada apa dengan Istaka versus ARMY makin panas? Oke, coba kita lihat dulu sedikit, baru nanti kita komen di akhir video. Guys, dan sekarang banyak yang bilang Istaka tuh mirip Ria Ricis. Oh my god, dia samain dirinya sama Ria Ricis lagi. Kenapa sih banyak yang bilang Istaka tuh mirip Ria Ricis? Oh, shit. Juga Istaka, Montokan juga Istaka. Dunia tuh udah tahu kalau Istaka tuh cantik. Ini 11-12 sama siapa sih namanya yang kemarin tuh yang hina NCT tuh? Pacarnya Mirip. Jion Jungkook guys. Istaka Oh, shit. kangen sama Jion. Istaka tuh pengen cepet-cepet nikah sama Jion. Dan Oh my Jion god. mau minta anak berapapun Istaka kasih deh. Yakin? Jion, Yakin bisa ya. ngasilin anak? Mundur sana bukan maju, mundur ARMY. Istaka yang pantas buat jadi ratu hati Jungkook cuma Istaka. ARMY mah nggak ada, ARMY nggak ada.
cantikan juga Isaka. Oh, shit. Dunia udah tahu, montokan juga Isaka. Jangan sama-sama Isaka sama Ria Ricis, guys. Oke, tadi kita udah ngelihat video dari Istaka. Dari video tadi itu dapat dengan jelas terlihat bahwa dia di sini cuma pansos semata. Kenapa dapat dibilang pansos? Udah jelas-jelas bahwa dia bukanlah seorang ARMY yang asli, dan dia bukan orang yang suka dengan BTS dan menggemari Jungkook. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa dari sekian banyak boyband yang dipilih adalah BTS dan juga Jungkook? Oke, aku akan jelasin sama kalian semua. Kalau kalian tanya, rata-rata para hatersnya K-pop dan juga non-K-popers, mereka semua tahu tentang BTS. Boyband yang mereka tahu itu cuma BTS doang. Bahkan teman-teman gue yang lain kalau ditanyain tentang K-pop, siapa sih itu BTS ya? Padahal yang kita tampilkan bukan BTS nih, tapi yang mereka sebutkan cuma BTS doang. Habis itu misalnya ada foto orang Korea di HP kalian, pasti mereka selalu bilangnya Jungkook. Jungkook, Jungkook, dan Jungkook. Yang mereka tahu cuma Jungkook, padahal mereka nggak tahu rupanya Jungkook ini seperti apa. ARMY di Indonesia sangat besar. Jadi kalau si Istaka ini ngepansos lewat BTS, itu sangat mudah banget dia terkenal dan nge-hype-nya. Kata-kata yang dia ucapkan di video sebelumnya dan di video yang baru itu nggak ada beda, sama banget. What I mean adalah dia emang nggak tahu pengen ngomong apa. Yang hanya dia pengen lakukan di sini adalah untuk memperbaharui proses pansosnya sehingga dapat up, dan up lagi. Teknik semacam ini itu sangat sering banget digunakan oleh orang-orang yang aku lihat ya sekarang. Padahal mereka itu bukan K-pop dan padahal mereka juga bukan ARMY. Nah, tapi ngaku-ngakunya sebagai ARMY dan juga K-popers. Cukup miris, ada terbesit di dalam hati, sangat geram banget. Pengen kayak ngomong sama mereka, berhenti menggunakan empati dan juga simpati dari para K-popers untuk mendapatkan suatu ketenaran. So, buat kalian yang merasa sebagai ARMY yang bijak, untuk sekarang berhenti ngikutin dia dan biarin aja dia mau keluar seperti apapun. Jangan berikan perhatian kalian, karena yang dia butuhkan adalah perhatian kalian saja. Itu aja kok, nggak ada yang lebih. Dari kedua orang tadi, baik Oli London dan Istaka, kita di sini dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Kalau dari Oli, kita dapat belajar bahwa untuk tidak terobsesi dengan suatu idol. Dan untuk Istaka, kita dapat ambil pelajaran bahwa banyak orang yang akan terus menggunakan nama K-pop, terutama BTS dan juga Jungkook, untuk mencuri perhatian publik. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. I'm Yusul Kimamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. See you next time di video berikutnya. Goodbye.